Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashabal fadilah hadratil masyayikh wal ulama wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyul hudur. Alhamdulillah kula saged bergabung kali panjenengan sedaya. Mudah-mudahan kehadiran kita semualah ala barakatillah, diterima anggene kita hadir teng mriki sebagai amal soleh yang bisa kita andalkan balasannya fi yaumil qiyamah. Pesantren merupakan al-hisnul hasin, benteng yang paling kokoh ta'alimid din islami, memelihara, mendalami, mengembangkan ilmu agama Islam. Dulu Belanda melarang pribumi sekolah kecuali beragama Kristen boleh sekolah, yang Islam tidak boleh. Maka tujuan Belanda supaya orang Islam pribumi tidak melawan, jadi orang bodoh yang taat tunduk pada Belanda. Setelah tahun 1902 Belanda berubah, membolehkan sekolah, silahkan pribumi yang beragama Islam silahkan sekolah. Nah, orang-orang yang nantinya akan menjadi Muhammadiyah belum lahir, yang nantinya akan jadi Muhammadiyah sekolah. Orang-orang yang nantinya akan jadi NU malah haram sekolah. Haram sekolah malah. Sekolah nulisnya dari kiri haram. Sekolah pakai seluar pendek walaupun laki-laki haram. Campur laki-laki perempuan walaupun belum balik haram. Nanti menjadi kebiasaan nantinya. Sekolah belajar ilmu orang kafir, maka kiai-kiai mengharamkan sekolah. Pada hakikatnya kiai prihatin, khawatir kalau anak-anak sekolah Belanda kalau toh tidak murtad, khawatir kalau jauh dari ajaran agama Islam, walaupun nggak murtad lah tetap Islam, tapi khawatir ora doyan kitab Islam, buat doyan kitab kuning lah pun. Maka kiai-kiai mengharamkan sekolah, malah mendirikan pesantren. Dalam pesantren itu yang dilaksanakan oleh kiai, diamalkan kiai adalah 4 hal. Berapa? Pertama, manhajut ta'lim. Apa? Transfer of knowledge, menyampaikan ilmu. Kiai 24 jam
menyampaikan ilmu kepada santrinya. Kula lini Lirboyo dari tahun 68 sampai 71, waktu Mbah Mahrus masih sugeng, Mbah Marzuki masih sugeng. Mbah Idris Gus, dipanggilnya Gus, Gus Idris, Gus War. Betapa dalamnya ilmunya para ulama, betapa pahamnya para ulama tentang ilmu-ilmu keislaman yang sekarang tidak akan kita jumpai di sekolah-sekolah sanawiyah, aliyah negeri, IAIN, UIN. Tidak akan kita jumpai apa yang diajarkan oleh para kiai. Bahkan sekarang banyak pesantren yang sudah tidak lagi rajin atau mendalami ulumut turath, ilmu-ilmu kitab kuning. Kathah pun alhamdulillah Lirboyo, Ploso masih tetap mempertahankan pendidikan ajaran kitab-kitab kuning. Jangan sembarangan ono sing ngomong kitab kuning sudah nggak terpakai, nggak ono gunane. Kata siapa? Contoh, dalam kitab Fathul Mu'in ada begini. Fathul Mu'in itu yang mengarang namanya Muhammad Zainuddin Al-Malebari, orang Malebar, India Barat, Provinsi Kerala. Yang ngarang itu namanya Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malebari. Dalam Fathul Mu'in ada takbir, kalau kita jalankan sebagai konsep pembangunan masyarakat sekarang masih cocok, masih relevan, masih berguna. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrin. Artinya pasal ini menjelaskan tentang jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah. Ada 4. Ada berapa? 1. Itsbatu wujudillah. Dalam syaratnya kitab yang tolibin ay iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah itsbat wujud as-sani'. Apa itsbat wujudillah? Kita membangun argumentasi yang perkuat wujudnya Allah, baik argumentasi tekstual maupun rasional. Jihad pertama adalah harus membangun masyarakatnya agar beriman kepada Allah dengan iman yang berdasarkan hujah, argumentasi, baik argumentasi nakliyah atau akliyah. Imam Abul Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, wafat tahun 324 Hijriah, menetapkan sifat Allah pinten? Jawab pinten? 20. Sing wajib, sing mustahil 20. Sing jaiz setunggal. Pot NU tenan iki. Nomor setunggal sifat wujud. Sifat apa? Padahal teng Quran boten wonten satu kali pun lafal wujud. Nek sami'an basiran wonten, hayyul qayyum wonten, apa maneh?
qadiran muridan wonten, nek wujud betul wonten. Tapi Imam Abul Hasan Asy'ari dengan keberaniannya menetapkan nomor satu, malah nomor satu sifat Allah adalah, padahal di Quran boten, ayo boten di Quran innallaha wujud, boten sing ngomong ono atau maca Quran niku boten. Angger sing ngomong ono berarti boten ate maca Quran, paling macane kulhu falak nas alif lam mim ayat kursi lima samawat al-fatihah berkat penting, berkat penting di betul penting kok. Bapak saya itu pesantren Rembang lajeng Lirboyo, nah, kemudian punya anak 5 laki-laki semua. Alhamdulillah, yang saya mboten sombong mboten nggih, 5 iki lumayan kabeh, lumayan sedoyo. Kakang kula Kiai Ja'far almarhum sudah ketua Majelis Ulama Cirebon, ya kula Lirboyo sarang. Adik kula Mustafa Akil salah satu Rais Syura PBNU, mantunya Mbah Mun sarang, ya Lirboyo juga sarang. Adik maneh yang sekawan tidak pernah mondok karena cacat, tapi ngajarnya Fathul Mu'in. Yang nomor gangsal namanya Ni'amullah S1 Al-Azhar Mesir. Nomor kali kulo lumayan lah. Jadi bang sepi lah, sepi lumayan. Walhasil anak bapak kulo niku 5, ya Fathul Mu'in bisa lah, Fathul Mu'in, Alfiyah sadar. Tak pikir kenapa ya ayah saya kok punya anak hebat-hebat, saya belum tentu punya anak seperti ayah saya punya anak. Gimana? Saya belum tentu punya anak seperti ayah saya punya anak. Tak pikir-pikir, oh sebabnya dipakani berkat. Kalau datang pulang dari ngaji atau maulid Nabi dapat berkat, kepala kambing separoh nggak potong, daging ada, ayam ada, ikan ada, satu-satu, tapi buah-buahan ada, pisang 1, rambutan 1, salak 1, jeruk 1. Anaknya diundang, sebelum makan baca doa dulu, alhamdulillah alladzi at'amani warzaqani min ghairi halin minna wala quwwah. Ayo makan. Bar mangan wareg layu maneh dolan maneh. Dipakani berkat, alhamdulillah. Anak 5 niki ya lumayan lah. Boten bodoh-bodoh amat. Anak yang dikasih makan uang korupsi, anak dikasih makan uang hasil judi, yang dikasih makan hasil markup proyek, pasti, belum ngomong pastilah, pasti nakal, narkoba, geng motor, merkosa, mau mebokan. Apa sebabnya? Dipakani duit jembatan. Imam Asy'ari dengan berani menetapkan sifat wujud pada Al-Quran tidak ada, karena menurut beliau alasannya sebenarnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Ala paham betul jangan nih. Yang ada ini, yang kasroh ini akeh, hanya merupakan tajalliyat, manifestasi, pembuktian, kemunculan
apa bahasa Jawa ya, penampakan, penampilan dari yang maha ada. Kita ini sebenarnya tidak ada, hanya penampilan dari yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada sudah, sedurunge lapal ada itu ada sudah, maka yang ada hanyalah yang ada. Paham boten? Nah sini supaya paham nih, ada kata ganti domir pronoun ada 3. Aku, anak, engkau, anta, dia, huwa. Silakan dipakai, monggo. Jadi kan pakai monggo. Ana Said, ana Abu Bakar, ana Hasan, ana Ahmad, silakan. Ana Zainab, ana Maryam. Tapi bakal mati kabeh, mati boten. Tinggal anak satu yang tidak mati. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak. Anaknya Allah. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Aku siapa itu? Bukan Ahmad, bukan ya? Bukan Ahmad, aku Hasan, bukan. Tidak ada yang wujud kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Hasan mati, aku Abdullah mati, aku Ahmad mati, aku Said mati, aku Maryam mati, tinggal aku yang tidak mati. Maka yang sebenar-benarnya aku adalah Allah. Kita ini pinjam menggunakan aku Said, pinjam nih. Yang kedua, engkau, anta Ahmad, anta Abu Bakar, anta Khalid, anta Abdullah, mati kabeh bakale. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta, engkau. Tidak Tuhan kecuali panjenengan. Panjenengan siapa ini? Allah. Bukan Hasan, bukan Ahmad, bukan. Sudah nggak ada, mati semua sudah. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau, Allah. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau Hasan mati, engkau Ahmad mati, engkau Abu Bakar mati, tinggal engkau Allah yang ada. Terakhir, huwa, dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Hasan, dia Khalid, mati kabeh. Tinggal dia satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Dia semua. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Dia siapa? Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham boten? Jadi yang sebenar-benarnya aku siapa? Yang sebenar-benarnya engkau siapa? Yang sebenar-benarnya dia siapa? Kita ini pinjam. Pinjamnya mau berapa tahun? Jawab orang Jawa. Nyilih kita ini minjem, nyilih. Aku Said, aku Ahmad, nyilih itu. Engkau Ahmad, engkau Abu Bakar, nyilih. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Khalid, pinjem. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab ya Allah, orang jawab tuh. Satus nguyungi sing nang dipan. Kula wis 70 umur kula 70 kali. Putu 10. Insyaallah. Putu paling besar lagi S2 di Melbourne, Australia. Bon. Kita ini pinjam. Pokoknya berapa tahun pinjamnya? Jawabnya terserah yang meminjemin. Terserah
sapa weruh mulika kene, sapa weruh ya, sapa ngerti lah mulai dari sini rahimahullah. Itu namanya itsbatu wujudillah bihujajin diniyatin naqliyatan kal au aqliyah, menetapkan wujud Allah dengan dalil, dengan hujah. Oleh karena itu panjenengan kalau ditanya Allah ada apa tidak, kata siapa? Salah. Jangan jawab kata Pak Kiai, jangan kata Ustaz. Allah ada, kata siapa? Kata saya. Namanya keyakinan, namanya yakin. Allah ada tidak? Kata siapa? Uyah asin jembutan, kata siapa? Gula manis, kata siapa? Turu karo bojo enak rasanya, kata siapa? Kok kata kiai? Enggak, ini namanya keyakinan. Paham betul? Kalau bocah cilik, nek bocah cilik kata ustadz, kata ibu, kata bapak Allah ada, nggak apa-apa bocah cilik. Jadi kan mesti arep mati, masya Allah. Masih katanya, masih jere masih. Ya Allah. Nabi Muhammad Rasulullah percaya? Kata siapa? Itu. Ono malaikat, kata siapa? Ada wahyu, kitab yang diturunkan dari Allah, wajib diketahui, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Percaya? Kata siapa? Ada hari kiamat, surga neraka. Percaya? Ada khairihi wa syarri min Allah, takdir Allah, positif negatif. Kata siapa? Gitu namanya orang beriman namanya. Kalau masih katanya belum beriman, masih jarene katanya siriwing kabar Allah ki ono, siriwing kabar ya jarene ya mbuh jarene katanya mbuh jarene kiai jan ustad Allah ki ono katanya ya, informasi namanya siriwing berita lah. Ngoten jenengan ngoten. Makanya harus jawab kata saya. Jihad nomor 2, wa iqamatu syariatillah, menjalankan syariat Allah. Kenapa ya? Kalau sholat kok iqamus sholah, kenapa itu? Bukan amalus sholah, tapi iqamus mendirikan sholat, bukan mengamalkan sholat. Kenapa itu? Karena perintah Allah adalah sholat menjadi eksis, wujud. Apa artinya? Bapak sholat, ibu sholat, anak sholat, mantu sholat, pakde sholat, paman sholat, bupati sholat, kapolres sholat, dandim sholat. Paham betul? Kepala dinas sholat. Kalau tidak, panjenengan sholat, bojo panjenengan mboten, belum iqamus sholat. Panjenengan sholat, bojo panjenengan sholat, anak orang sholat, tidak iqamus sholat. Panjenengan sholat, bupati orang sholat, tidak iqamus sholat. Paham betul? Bangsa Indonesia sholat, presiden orang sholat, belum iqamus sholat. Makanya iqamus sholat, mendirikan sholat, bukan amalus sholat, lakoni sholat, bukan. Gimana? Rukun nomor kali kan apa? Iqamus wa iqamatu syariatillah. Ini singkat mau nih, nek rinci rong tahun juga gampang. Nomor 3, wal qitalu fi sabilillah. Jihad adalah perang. Salah satu jihad adalah perang. Tidak hanya perang jihad itu, bukan. Salah satu jihad adalah perang. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika kedatangan pasukan Nika dari sekutu dipimpin oleh Brigjen Malabi, Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa tanggal 22 Oktober tahun 45 bahwa membela tanah air fardu ain,
Man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya, demi negaranya, mati syahid padha karo bela agama. Barang siapa berkhianat kepada negaranya, bunuh. Man khana li watanihi halalun damuh. Barang siapa jadi cecunguknya Belanda, anteknya Jepang, halal darahnya, bunuh. Tidak kafir, tapi tidak kafir. Ya sebenarnya mboten nate kafir kayak wong, mboten nate. Ora kaya Wahabi. Nang kene sing Islam ke wong, Wahabi malah ngafir ke wong malah. Piye. Maka ketika kita harus perang, diserang oleh Nika, kita wajib perang. Terjadi peperangan yang tidak seimbang. Perang niku dipimpin oleh, ini atas tunjuk atas perintah Kiai Hasyim, Kiai Abbas Buntet Cirebon. Kiai Wahab itu wakilnya, Kiai Wahab itu komandan umumnya adalah Kiai Abbas Buntet Cirebon. Hati-hati dengan orang Cirebon, hati-hati, Masya Allah. Bahkan Kiai Abbas itu konon katanya bisa menjatuhkan pesawat mau ngebom, dilempar biji batunya, biji tasbih, tasbihnya itu dipotol satu, dilempar, pas mesinnya rusak, jatuh. Datang lagi mau ngebom, dilempar lagi, pas pilotnya ngantuk, jatuh. Datang lagi mau ngebom lagi, pas pergi marak mau mabukkan pilotnya, jatuh. Orang sing ketokan bahan bakar, jatuh. Walhasil tanggal 10 November kita menang, walaupun korbannya banyak. Komandan Brigjen Malabi orang Inggris tanggal 10 November mati, meledak mobilnya, ajudannya, supirnya mati semua. Yang masang bom di mobil itu bukan tentara, tapi santri Tebuireng, namanya Harun. Ini harus tahu, jenengan harus tahu. Jadi dulu santri itu perang dulu, santri sekarang paling tahlilan paling. Ada santri namanya Asy'ari dari Surabaya, naik ke atapnya Hotel Orient, sekarang hotelnya masih utuh nih, Hotel Majapahit di Surabaya sekarang masih utuh bangunannya. Merobek-robek bendera Belanda, mengganti dengan merah putih, ditembaki dari bawah, ditembak. Rupanya yang nembak kurang pinter menopo, selamat nggak kena. Itu termasuk jihad fisabilillah, mempertahankan hak kita, mempertahankan kebenaran, mempertahankan negara kita, keluarga kita, diri kita sendiri harus kita bela. Itu namanya jihad fisabilillah. Nomor sekawan, wadaf'u dharari ma'sumin. Kiai pesantren maknanya ngeten, nolak kemlaratane wong kang direksa. Paham betul? Ngeten makna sing gampang ngeten. Wadaf'u dharari ma'sumin, memberi perlindungan kepada warga negara, artinya gitu, yang maksum, yang baik-baik, masyarakat yang baik-baik, musliman kana au ghairu muslim, muslim atau non muslim, yang baik-baik, yang baik-baik, bukan penjahat, harus dilindungi, hidup tenang, damai, ngalur ngidul ngetan ngulon aman. Jihad, menciptakan keamanan, jihad. Ayo, kalau itu dilakoni, fatwa ini diamalkan sekarang ini, sekarang cocok betul. Cocok. Kewajiban pemerintah melindungi masyarakat, mewujudkan keamanan, melayani, mengayomi, kan gitu ya, polisi kan gitu ya, mengayomi. Ya tulisannya buatan tulisannya bukan. Pelayan, pengayom, pelindung, tulisannya. Ini mobil wonten lho. Jadi
muslim atau non muslim. Fatwa ini luar biasa kan? Musliman kana au ghair muslim, harus tidur nyenyak. Bil it'ami, muslim atau non muslim, asal orang itu baik-baik, harus cukup pangan. Kalau ada yang kelaparan, pojok pundi yang paling ado pundi, pojok paling ado lah. Ada orang mati, bu Islam bu non muslim, karena sebab orang mangan, dosa kabeh kita ini. Nomor 1 dosa bupati, nomor 2 Kapolres, nomor 3 ketua DPRD, nomor 14 ketua NU. Harus makan semuanya. Dan makan air tolong ditingkatkan. Kalau waktu Lirboyo, masya Allah, sarapan kangkung, makan siang kangkung, malam kangkung, sampai muka saya hampir seperti kangkung. Secara ilmu pedagogik, ilmu pendidikan, gak mungkin saya ini jadi orang cerdas, jadi apal alfiah, gak mungkin. Makanya buatan bergizi, makanya minum banyu sumur. Lah sumur Lirboyo itu buatan nate tenang, budak karena terus dipakai terus kan. Waktu zaman semonten santri 2000, santri jadi 40, 3.000 ya. Waktu saya di sana tahun 68, 2000. Sumur tuh gak pernah menang, banyunya tuh loh, budak ngeres. Tapi itulah minuman saya. Dan WC-nya itu gak ada airnya. Jadi kalau habis buang hajat ditekem beri kona nang jeding. Iyo nek langsung oleh, langsung masuk jeding, ngantri. Jadi kalau dipoto, misalnya dipoto itu ngantri nekem semua, direkem semua. Tapi sekarang sudah enggak, sekarang sudah ada airnya. Dulu WC itu ditumpuk dulu, enggak ada airnya. 3 hari baru didorong. Waduh, kalau didorong baunya luar biasa itu. Ya Allah, Lirboyo. Nggak nyangka Almi mau jadi ketua PBNU ya. Nekem itu berkah. Nekem tahu saya. Nekem terus. Makan yang baik. Gampang kok makan itu gampang. Sarapan telur 1, susu segelas. Saged. Gampang kan? Bener cara angel-angel. Makan siang ayam 1 paha ayam dengan kecap pun. Kemudian malam ikan apa itu mujair, gramin, nopo lah, setunggal mawon sudah cukup. Nggak usah semai, itu semai betul. Kelapa diolah malih dulu, nanti semai bahasa Cirebon. Ampas kelapa dimasak lagi. Nggak usah itu kangelan itu. Apa mana? Urap-urap, kangelan pun kangelan. Sing gampang 1 ikan, 1 dan kecap, dah. Gampang nih, gampang ya. Harus sehat, makan yang sehat, ya. Fisik sehat, akal cerdas. Nomor kali wal iksa, pakaian harus mewah, terutama kiai-kiai Rois Syuriah, terutama ketua NU harus mentereng. Jasnya terdiri dari bahan wool dormil, England punya, 13 juta semeter. Sepatunya Hermes 11 juta. Kacamatanya Cartier 45 juta. Pulpennya Montblanc 15 juta. Tasnya Gucci paling murah 75 juta. Minyak wanginya Louis Vuitton 7 juta. Bulgari 5 juta. Jo Malone 3,5 juta. Ya Masya Allah. Sandale Lili, sarung ngecap gajah duduk, baju kokoro wulan dulu diumbah, minyak wangi misik,
tasnya itu bukan merek apa-apa, bukan DLC, bukan Samsonite, bukan apa Nopol, bukan, tapi yang tulisan pojok Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten. Gusti Allah perintah kita itu harus kaya. Harus apa? Sing keras, harus apa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ojo ngantek awakmu mati meninggalkan anak melarat. Wah, Quran tuh. Ojo sampai panjenengan wafat meninggalkan anak yang melarat. Artinya apa? Kita harus kaya, podo-podo mati meninggalkan harta warisan untuk anak, menjadi anak yang sejahtera, mapan hidupnya. Artinya apa? Berarti sugih wajib. Sugih itu yang keras, sugih itu melarat dosa. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Saya tetapkan, kata Allah, saya tetapkan bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Sekarang coba lihat 50 orang kaya di Indonesia. Nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya 1.150 triliun. Setriliun itu 1.000 miliar, ini 1 miliar 1.000 juta, sejuta 1.000. Nomor 2 Budi Hartono yang punya Rokok Jarum, yang punya BCA, Bank BCA, 900 triliun. Nomor 3 Sinarmas Eka Cipta, 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim Analim Swiliong, 600 triliun. Nomor 6 wong Islam Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 30 Songo Haji Rashid. Nomor 40 Haji Bayu. Tak golei 50 orang ini nggak ada nama Solikin, Zulkifli, Medron tuh, Madrais, tak ada. Ayo, dosa mboten ibu? Dosa mboten? Nggak ada nama Solikin, Zulkifli, Medron tuh, Madrais. Sayyidina Utsman, siapa? Sahabat 10 yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga. Pinten jumlahnya, pinten? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Talhah, Zubair, Amr bin Auf, Amir bin Jarrah. Sayyidina Utsman orang yang minal basyarin bil jannah, minal asyarah al-basyarin bil jannah. Pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Jangan pernah sedekah 700 onta. Kenapa? Karena kaya. Kan Sayyidina Utsman kaya, bisa sedekah gandum diangkut 700 onta, bu pirang karung bu, karena kaya. Syekh Abil Hasan Asyadili, Tarekat Syadiliyah, beliau wafat di Mesir, kuburannya di Mesir, padahal aslinya orang Tunis aslinya, dari dusun Syadlah, wafat di Mesir, di Konetra. Beliau gurunya namanya Syekh Abdus Salam bin Masih, kuburnya di Titwan, Maroko. Abdul bin Masih gurunya namanya Syuaib Abu Madjan Al-Ghauth, gurunya di kuburnya di Wahran Aljazair. Syekh Abil Hasan Syadili itu wali kutub, Pak. Betul gak sampean? Wali double. Omae bagus pila. Pembantunya, khodamnya 16. Yang nyapu sendiri,
yang layani teh sendiri, nyuci baju sendiri, pokoknya gubernur lah. Kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Berarti apa? BMW, Mercy, bukan Luxio, Grand Mark, ya Allah. Pakaiannya tiap hari ganti, mewah. Murid 6.000 waktu itu, pengikutan 6.000, Tarekat Syadziliyah, ditanggung kebutuhannya. Ono sing takon, Syekh, panjenengan waliullah, bahkan salah satu wali kutub ini sekawan nggih, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abil Hasan Asyadzili, Hasan Ar-Rifai, Said Ahmad Badawi. Panjenengan wali, kok keren penampilannya. Ya terus biar kiai-kiai yang lain mau nyemprul. Jawab, nak, libasi yakul, pakaianku sing larang sing bagus iki iso ngomong, pakaiane iso ngomongnya piye? Ayuhanas ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, enggak usah kamu amplopin. Paham betul? Ono kiai pakaiannya bagus, berarti saya enggak usah diamplopin. Itu artinya. Le ono kiai sing yang tadi itu nyemprul. Menyedihkan lah. Itu pakaiannya ngomongnya ngene, ayuhanas ana fakir farhamuni. Makanya saya harap kiai jasnya harus lebih mahal daripada jasnya bupati. Sepatunya, sarungnya, pulpennya, kacamatanya, tasnya harus lebih mahal daripada tasnya bupati. Siap? Awas, masih melarat, awas. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, siapa? Makomnya teng Baghdad. Kalau tahun ini bareng mereka ziarah mereka. Bon. Suatu ketika pergi ke Mesir, ngulon, dari Baghdad ngulon ke Mesir, ziarah kubur, datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris bin Utsman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Nyambung ke Abdul Muttalib, bayangkan Kanjeng Nabi dulu. Jadi Imam Syafi'i itu bukan Habib, bukan dudu turunannya Kanjeng Nabi, dudu Ba'alwi lah, dudu lah. Tapi turunannya Syekh Abdul Muttalib. Ziarah mereka Syekh Abdul Qadir Jilani, dusun Fustat, Kairo. Setelah ziarah ke sana, melihat masyarakat sekitar dusun Fustat melarat. Orang domah, akses orang domah. Syekh Abdul Qadir Jilani segera beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk penduduk dusun Fustat, daerahnya kuburnya Imam Syafi'i. Sampai seniki Pak, sampai sekarang rusun rumah orang tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali sugih loman, sampean wali dudu. Jawab, wali sanes. Sugih mboten, loman mboten. Kok mboten kabeh, piye mboten kabeh? Dusun Fustat itu ada Imam Syafi'i, ada Syekh Waqi' guru Syafi'i, ada Abu Zair Al-Ansari, ada Ibnu Hajar Asqalani, dari kuburannya. Dusun Fustat. Pun Syekh Abdul Qadir Jilani wakaf 10 hektar tanah. Orang Baghdad wakafnya teng Mesir. Artinya beliau orang kaya. Kiai Wahab mensosialisasikan NU
tahun 30-an, tahun 30 sampai 40 lah, sampai pergi ke Palembang. Bukoyo apa dalane kendaraan nganggo apa selesai sak nemune kendaraan lah. Waktu zaman tahun 30 sampai 40 antara itulah. Ke Palembang ketemu dengan Kiai Kamil Soleh, orang Semarang aslinya, berdiri NU. Pergi ke Banten, Menes, Pandeglang, Kiai Abdurrahman, berdiri NU. Ke Bogor, Ajengan Pagentongan Abdul Hamid, berdiri NU Bogor. Betawi, Jakarta asli, Guru Marzuki namanya, Cipinang. Cirebon, Kiai Abbas tadi. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem, Mbah Masum, bapaknya Kiai Ali Masum. Kudus, Raden Asnawi Kudus. Cepu, Kiai Ihsan. Lombok, nyebrang ke Lombok, berdiri NU Kiai Faisal dan Kiai Hasun, Lombok Tengah. NU maju kayak gini nih, baru kayak Ki Wahab nih, tenagane, pikirane, ilmunya, duitnya betul wonten, minta sumbangan proposal betul wonten. Ki Wahab pergi-pergi itu kadang sebulan baru pulang, maka istrinya banyak. Oh yang betul menawis loh, oh jangan guyu dong, istri akal diguyu loh. Semua para aulia juga istrinya banyak, para wali, karena kaya. Ki Wahab kaya. Orang Surabaya kan, tinggal Surabaya, asli tambak beras, tinggal Surabaya, punya sepeda motor BSA, naik sepeda motor ngebut. Ki Wahab. Wonten malih Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki teng Mekah, baru wafat niki Said tenan niki Al-Hasani, turunan Sayyidina Hasan, teng Mekah, baru wafat tahun 2006. Santrinya 700 waktu kula teng mriko. Putra-putri Mbah Mun Sarang di situ semua mondoknya. 700 santri ditanggung, makan minum kebutuhan, sakit diobatin, pulang ditiketin. Kenapa? Kaya. Punya hotel di Mesir, punya percetakan kitab, punya toko kitab di Mesir, di Maroko. Kaya dan loman. Kaya itu wajib, melarat itu sing keras ya. Kaya itu melarat. Bangun pesantren karo duit, bangun masjid karo, mondok ke anak ngriboyo teng tebuireng karo, lunga haji nglakoni rukun Islam karo, hormati tamu, hormati mertua, hormati kiai teko mertamu, nyembelih ayam kudu karo. Ya Allah. Kula ngomong ngeten iki dudu berarti kula mengendorkan panjenengan ibadah, boten, jangan salah paham. Kula ya, saya cerita saya ini, dan panjenengan saya yakin lebih dari saya. Kula tangi jam 3 tahajud, moco alif lam mim sajdah sepisan, yasin sepisan, waqiah ping 3, tabarok sepisan, istighfar 100, sallallahu Muhammad 1000, laqad ja'akum Allah nur samawat law anzal hadzal Quran, ping 7 pas niku subuh niku pas jam 4:30 niku nak nyambung. Panjenengan monggo, panjenengan jam 2 monggo, panjenengan sing luwih saya terima kula lah. Silakan tahajud yang banyak, subuh tangi golek duit, sawi salat golek duit, paham? Podo wajibe ku, salat wajib golek duit ya. Zuhur leren dahar, makan siang, salat zuhur 4 rakaat, sunnah 2 rakaat, bar itu golek duit sampai asar sholat wirid sedelok lah ya, sebentar golek duit. Saya maghrib istirahat, tahlilan jamaah dan opolah tayasinan, menghadiri pengajian, bar isya dengan anak cucu guyon-guyon sampai jam 9 sare. Paham betul? Dari tahajud istiqamah golek duit ya.
Paham mboten? Jadi fi dunya hasanah fil akhirati hasanah. Banyak senengane fil akhirati orang tahu ngomong fi dunya. Mulai kita kalahan kita ini, masya Allah. Jadi bupati kudu karo, nggak usah bupati. Jadi ketua NU loh kudu karo. Ya, orang dari duit nggak bakal menang, Walaupun pinter, walaupun kaya apa, nggak bakal menang. Tapi kalau daripada menang pakai uang lebih baik nggak usah. Daripada menang pakai duit nggak usah. Bapak Ibu sekalian, monggo, dunia ini milik kita. Harta yang di sumber alam yang menghasilkan harta yang berlimpah milik kita. Kalau bukan kita yang nikmati orang-orang non muslim. Yo nek non muslim saya, dan ini kurang ajar, malah bisa merugikan orang Islam. Gimana? Dosa berarti dosa betul. Si nyekel batu bara, nikel, minyak, gas, mangan, boksit, granit, uranium, emas, belian, tembaga, timah yang nikmati orang-orang non muslim. Yo nek non muslim saya, dan ini kurang ajar, dosa mboten. Tolong dikorupsi, ya Allah. Pertamina itu korupsinya bener 193 triliun, 7 miliar. Timah di Bangka Belitung korupsinya 300 triliun, bukan miliar, bukan. Kenapa? Karena bukan orang soleh. What tadi? Walaqad katabna fi zabur anal ardi yaitu ibadiyas solihun. Karena zalimun yang pegang, zalimun, jahidun, mutakabbirun yang pegang kekayaan. Ayo buktinya seperti ini. Sekarang ini Pak, rata-rata yo ono sing api yo ono, rata-rata pejabat korupsi. Korupsi ono anak ada dua macam, merugikan negara dan menghancurkan negara. Merugikan negara korupsi 1 juta, korupsi 100 juta, merugikan negara rugi dong. Tapi kalau triliunan tadi menghancurkan negara. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqta'a aydihim warjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Orang yang yas'auna fil ardi fasada, menghancurkan kehidupan di muka bumi, hukumannya apa? Bunuh, salib, potong 2 tangan 2 kaki, buang ke laut. Setuju? Setuju. Saya aja bisanya cuma ngomong. Saya ngomong bisa berani. Tapi saya bukan polisi, bukan hakim, saya ini bukan jaksa. Ya nggak bisa cuma ngomong tok loh nih, ngomong mau. Jadi kalau ngomong lah. Jadi kita harus kaya, kita harus pinter. Wah kata faridotun mulah waliya'lamal ladzina utul ilma al-haqqi min rabbik. Orang mencari kebenaran harus dengan ilmu, wajib. Pinter itu wajib ya, pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Satu lagi, menang itu wajib, kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan rendah, jangan di bawah, jangan kalah, ayo kita di atas. Itu Quran tuh, perintah Quran. Kalau benar-benar kamu orang beriman,
Kalau kalahan berarti imannya kurang. Kanjeng Nabi buat nanti kalah. Kanjeng Nabi perang buat nanti kalah. Ya Allah. Perang Badar orang Islam 314 lawan 1000 menang. Perang Uhud awalnya menang karena yang jaga panah itu meninggalkan tempat penjagaan, akhirnya kalah perang Uhud. Kanjeng Nabi pun sampai kena batu giginya patah. Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah tangannya sampai jemper oleh sumber gerak kena panah. Walhasil Uhud kalah lah. Ahzab menang, Mu'tah menang, Fatu Makkah menang. Orang tahu kalah Kanjeng Nabi. Menjadikan kalah, Masya Allah. Pilgub kalah, DPR kalah, kepala dinas, rebutan kepala madrasah, rebutan kepala SD, SMP, SMA, mandor pasar, hansip. Jadi menang itu wajib, kalah itu yang keras, menang itu kalah. Bagaimana mau perjuangkan Islam kalau kalah? Ayo, bagaimana kalau perjuangkan Islam kalau kalah? Paham betul? Alhamdulillah selama saya jadi ketua umum PBNU 11 tahun ada tinggalannya lah satu hari santri tanggal 20 Oktober. Tanya Pak Jokowi maunya ngotot tanggal 1 Muharram. Saya matur Pak, kalau 1 Muharram hari besar umat Islam sedunia, tahun baru Hijriah. Jadi apa? 20 Oktober. Kenapa? Di situ fatwa Hasyim Asy'ari dia bilang peran santri sangat menonjol, terbukti peran santri sangat besar. Akhirnya Pak Jokowi merintah Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin mengadakan pertemuan seluruh ormas Islam di Hotel Salah Bogor. Narasumbernya saya, Profesor Azrati Azra, dan Dirut Pesantren itu sampai siapa namanya, dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Keputusannya semua ormas Islam setuju hari santri tanggal 22 Oktober. Itu menang atau enggak? Menang apa kalah itu namanya? Menang apa kalah itu? Ada lagi undang-undang pesantren. Waktu itu yang memperjuangkan di DPR PKB yang ngotot. Namanya ketua timnya itu Marwan Dasopan dari Medan. Tapi setelah saya periksa ada beberapa poin yang tidak benar. Antara lain pesantren di bawah koordinator Kementerian Agama. Masya Allah, Kiai Kafabil Boyo nang isore kau bakal Kiai ini Kiai beri Kiai Senen beri lagi di bawah koordinator kepala KUA SAG. Saya lawan itu, robah ini. Kalau berubah saya demo. Berubah apa? Mitra Kiai pesantren adalah mitra Kementerian Agama. Mitra syarik, konco kerjasama. Betul nggih? Bukan di bawah Kementerian Agama kayak Kafabil Boyo santri 40.000 ning sore KUA. Ya Allah. Ada lagi peninggalan saya, insya Allah meninggalkan 43 sekolah tinggi. Ada universitas, ada sekolah tinggi saja selama 11 tahun. Dan banyak lagi. Antara lain. Kalau uang pajak dikorupsi, warga NU tidak usah bayar pajak. Waduh. Bukannya orang ketuanya nekat, betul nekat. Maka pemimpin itu harus ayyakuna aliman, punya ilmu, wasyuja'an, berani, zahidan, yang betul zuhud tenangnya orang rakus lah, orang rakus, zahidan, sederhana lah, wasalim al jism, badannya harus sehat. Itu syarat pemimpin. Ketua NU juga harus pinter, berani, zahid, dan sehat badannya. Bisa dipilih jadi ketua NU itu. Saya kira surah masalah di sini duitnya gede lah.
wal iskani, dan tempat tinggal, rumah sakan. Rumah itu sakan. Ayo kita bangun rumah yang cukup 3 kamar minimal, 3 kamar ya, minimal 3 kamar. Kamar utama kita dengan ibu, dan punya anak lanang wadon nek wis gede kudu pisah. Berarti ada 2 kamar, lanang dewe wadon. Kalau sudah besar harus pisah tidurnya itu. Syukur-syukur 4 untuk kamar tamu kalau ada tamu. Coba kalau rumahnya cuma 1 kamar, tidur, sholat, makan, ngiler, ngeces, gimana tuh? Jadi agama Islam memerintahkan kita agar cukup pangan, cukup sandang, cukup papa. Itu perintah agama Islam, masya Allah. Jadi kita Fathul Mu'in kalau dijalankan oleh pemerintah sekarang cocok betul. Kitab kuning padahal, kitab kuno ini. Ada lagi kitab cilik namanya kitab Ja'a Zaidun karangan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ada 2 syair yang waktu itu saya ngaji gurunya mungkin paham, ya pemain ngaji. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi saifun lawahu faltawa fahadihi maqulatun ashrun sawa. Gurunya ngeten maknane Zaidun utaiman Zaid iku atawil wonge dhuwur, al abyadu kulite putih, ibnu Malik anake Man Malik, fi bait dijro omae bil amsi wingi kana muttaqi tetongkrong, biadi saifun tangan nyekel golok, lawahum bengkokaken si Zaid ing golok, faltawa moko dadi bengkok opo golok. Paham betul? Setelah saya paham, oh masya Allah, penting sekali itu. Zaidun esensi, at-tawilu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi place, bil amsi time, kana muttaqi posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Ya Allah, ini kita pesantren nih, kita pesantren. Coba saya kata tadi, saya gurunya kurang paham itu. Apa untuk apa itu? Gunanya untuk apa itu? Untuk menilai orang objektif. Opo anane ini anaknya kiai, orang tak pilih orang enak, anak guruku. Salah itu, salah. Anak guruku musalah orang tak pilih nyalon NU, nyalon ketua NU. Hanya pertimbangan anak guru padahal kualitasnya nggak ada. Salah itu. Maka Zaidun esensi, siapa dia? Oh dia Gus Dur misalkan. Seperti apa Gus Dur itu badannya, fisiknya, atau tadi itu ya, dogrong tadi itu apa? Dunia kuantiti. Kualitas seperti apa? Kemampuan, kapasitinya Gus Dur seperti apa? Namanya quality. Kemudian hubungannya Gus Dur dengan orang lain seperti apa? Ibnu Malik tadi, anak Man Malik tadi itu hubungan relasi. Kapan itu? Di mana? Kapan di mana? Karena mutaki posnya Gus Dur apa? Presiden. Biadi saifun, dia punya kekuatan apa? To have. Oh dia kekuatan warga NU, Banser, Paganusa, itu kekuatan Gus Dur itu. Kemudian aksinya apa Gus Dur dengan kekuatan itu? Setelah itu reaksinya apa? Itu namanya kategori 10. Apa namanya? Dikira pesantren orang ngerti ini, sayang guru orang partai paham. Ada lagi kias. Kias itu ada 9 kata Imam Syafi'i: Aulawi, Burhani, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ari, Iqna'i. Contoh satu aja, kias Burhani. Sabu-sabu, narkoba, haram atau halal? Berani-berani ngaramakan Quran wonten? Sang bener-bener ngomong haram itu loh. Dosa
mengharamkan mengharam barang halal dosa. Dan jangan berani mengharamkan apa Quran wonten. Inna sabuatan hadis wonten harus pakai kias. Ini pentingnya ilmu mantik di pesantren. Harus pakai kias, namanya kias burhani. Hada muskirun, ini barang memabokkan, itu namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabokkan masuk golongan khamr, itu namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram, itu namanya qaul syarih, legal statement. Maka fahada haram, ini bar mabukan berarti masuk golongan khamr itu haram, di Quran ono khamr haram, maka ini barang namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Saya pernah menceramahkan seperti ini di Universitas Kristen. Saya pernah sampaikan seperti ini ilmunya santri, dia bilang mereka heran, wow dari gitu ya. Makanya para kiai ulama NU kalau munas 2 hari bisa menjawab pertanyaan 15, 2 hari pakai kias, sebabnya otaknya jalan pakai kias. Kalau nggak pakai kias 2 tahun bukan bisa jawab. Piye hukumnya sholat Jumatan yang kantor tengah Jumatan Jakarta, setiap kantor itu punya Jumatan sendiri-sendiri karena masjidnya jauh atau masjidnya penuh. Piye hukumnya Jumatan yang kantor? Piye hukumnya cloning? Piye hukumnya bunga bank? Hukumnya kripto. Sekarang ada bisnis namanya kripto, Bitcoin namanya. Jangan boleh paham langsung. Ya Allah, 15 pertanyaan 2 hari selesai. Kenapa pakai kias, analogi kias itu. Tuh dari pesantren luar biasa, masya Allah. Dah di pesantren juga ada manhajut tadris. Apa? Kalau tadi namanya manhajut ta'lim, tadi saya terangkan. Yang kedua manhajut tadris, implementation of knowledge, mengamalkan ilmunya. Kiai ngomong santrinya sing rajin ya, kiainya sing rajin. Bocah saya Senin puasa ya sunnah, kiainya poso. Rajin berjamaah ya 5 waktu, kiainya rajin berjamaah. Kiai Marzuki Boyo Allah rahamun itu mutolaat terus. Santri malah nakal-nakal, kiai ini rajin banget mutolaat terus. Sabar ya, kiainya sabar. Santri akan menonton melihat kiainya 24 jam. Ketika kiai lagi marah seperti apa, ketika kiai lagi senang seperti apa, ketika lagi susah sedih kepaten misalkan seperti apa kiai sedih. Ketika dua bojo kali seperti apa cara bojo kali, ditiru kali santri niku. Paham mboten? Namanya manhajut tadris. Di sekolah tidak ada ini. Di sekolah guru yang penting datang tanda tangan ngajar, soal bocah ngelakoni ta ora ilmune mbuh karepono, itu tanggung jawab saya. Nomor 3 manhajut ta'dib, apa? Beradab, disiplin. Kalau waktu mondok di Krapyak Ki Ali Maksum Yogyakarta, beliau punya kitab banyak, perpustakaan, pisah dari rumah, gedungnya pisah dari rumah, 24 jam tidak pernah dikunci pintunya, dibuka terus. Kitab saya segala tafsir, segala hadis, segala fikih madzhab 4 wonten sedaya, syair-syair, balaghah, sastra Arab, kisah-kisah tarikh wonten sedaya. Hanya ada tuh orang jogo ora ono. Hanya ada tulisannya beliau, tulisannya Arab bahasa Jawa, oleh diwaca haram digowo. Ngono ki ora ono pesantren ngopani nggowo iku. Coba kalau anak sekolah sekarang gimana kira-kira? Ayo, gak ada yang jaga, gak ada yang ngawasi,
Silahkan baca tapi jangan dibawa pulang. Kira-kira itu namanya manhajut ta'dib. Lah santri yang seperti gini ta'dib ini ketika pulang misalkan jadi pejabat, insya Allah akan menjadi orang bisa dipercaya karena sudah lahir dari hatinya manhajut ta'dib. Paham betul? Yang terakhir, manhajut tarbiyah ar-ruhaniyah. Dipesan dalam metode spiritual, strong will injection with spiritual. Himmah yang kuat, cita yang kuat, tapi jangan lupa harus dibarengi dengan tarbiyah ruhaniyah. Paham betul? Manusia ini semuanya mempunyai hawa nafsu. Punya apa? Kiai nek ngajar ngaji ojo jelek-jelekan hawa nafsu. Harus itu saya, harus itu. Asal dimanage, diatur, diarahkan. Satu, nafsu ghadabiyah. Apa? Saya harus jadi bupati. Nafsu ghadabiyah itu. Tapi kalau niatnya baik, tujuannya saya, caranya benar, nafsu ghadabiyah ganti jenenge. Kalau saya jadi bupati, saya bangun jalan-jalan irigasi, petani-petani akan saya backup, mudah dapat apa? Pupuk, bantuan. Nanti rumah-rumah yang mau ambruk saya beresin semua, bedah rumah. Walhasil saya mboten niatnya, saya mboten. Kalau hawa nafsu niatnya saya, maka namanya bukan nafsu ghadabiyah, namanya himmah. Apa? Yang keras apa? Bahasa Inggrisnya strong will. Orang yang paling himmahnya besar Rasulullah SAW. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang yang dhu himamin. Saya tidak mau kalah, harus menang. Terus Muhammad itu suatu ketika dinasihati oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad, leren disik dakwahnya Muhammad, kamu itu mau dibunuh oleh Abu Jahal CS. Jenengan piye kira-kira? Leren. Jenengan semua sing nasihatin. Pak, sampean aktif nang NU-nya berhenti dulu ya, atau aktif di madrasah berhenti dulu ya. Arti pateni Pak sampean piye kira-kira? Kira-kira Kanjeng Nabi jawab, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya menang. Gitu Muhammad. Jadi betul. Ayo ngomong bareng, ayo ngomong bareng yuk. Wallahi, ayo. Kalau musuh-musuh NU itu mengancam akan membunuh saya tidak akan berhenti berjuang untuk NU sampai NU menang. Awas, wallahi ini. Himmah harus besar. Ki Hasyim Asy'ari itu datang dari nafsu ghadabiyah. Kedua, nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya, saya harus perusahaan banyak, uang banyak, mobil banyak, rumah banyak, harta banyak, apalagi istri. Nafsu istri gak usah banyak Pak, satu rasa empat daripada empat rasa satu, bosen. Satu rasa daripada empat rasa, alah. Saya kaya, itu datang nafsu syahwatiyah.
Tapi kalau niatnya baik, kalau saya kaya, fakir miskin akan saya bantu, masjid akan saya bangun, madrasah saya perbaiki, yang belum umroh, kiai-kiai saya belum umroh, saya umrohkan, saya betul, maka nafsu syahwatiyahnya ganti jenenge. Apa jenenge? Azimah. Apa? Kalau tadi namanya, yang tadi namanya himmah, sekarang azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Azaim, makarim, kemuliaan, kesuksesan harus didorong, dibuktikan, diwujudkan dengan azimah yang kuat. Paham boten? Panjenengan himmahnya harus kuat, azimahnya harus. Kalau azimah dan himmah ini insyaallah kabeh beriman beribadah. Semuanya rumahnya 2 lantai, mobil Innova, semuanya sarjana, ulama kabeh, semua kaya-kaya. Siap. Ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita menang. Siap, ujung amin yo. Di samping itu pesantren juga membangun tarbiyah ruhaniyah dengan meliburkan malam Jumat, boten ngaji tapi boten dolan, boten baca maulid Nabi, nggih boten. Maka pesantren modern yang nggak pernah baca maulid Nabi kalau malam Jumat gersang, gontor contohnya, nggak pernah ada maulid Nabi malam Jumat. Yang pesan yang kita NU Jumat libur apa? Baca maulid. Ya Allah, nanti akan melahirkan kiai-kiai yang hafal maulid Nabi. Rois Syuriah harus hafal maulid Nabi barusan. Kalau nggak hafal jangan diamplopin. Wa amma ta'ifatu saqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa bis sufaha wal abida fasabbu bi asinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta hudibat bid dima'ina ala thumma ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi laka li hadhihi al-asabiyyah faqala inni arju ayhujallahu min aslabihim may yatawalla atirillahumma qabrul karim. Ini salat apal kan? Diamplopin apal kan? Masjid, mimbar masjid jangan dikasih buku khutbah. Rois Syuriah khutbah harus hafal-hafalan. Kalau nggak hafal jangan dipakai lagi. Apa bedane SAG kalau Syuriah? Bedane. Kalau SAG pantas baca, SAG sarjana alam pantas baca khutbah. Kalau Syuriah hafal-hafalan. Khutbah nikah hafal, khutbah gerhana hafal, manaqib syahadatul jalani hafal, berjanji hafal, tahlil talqin hafal. Siap? Kenapa? Karena berjanji, burdah, deba milik kita. Milik siapa? Kalau bukan kita yang menghafal, apa Muhammadiyah suruh ngapal? Itu milik kita, itu kita harus bangga punya itu. Paham betul? Si Toto dengan Soekardi di Norbo meh pukul-pukulan, tukaran-tukaran, meh berantem, meh paten-patenan lah. Bengi Jum'ah maulid Nabi bareng, mau coba berjanji bareng, salaman boten, masih rada kecut, salaman masih rada kecut. Ya Allah, syukur-syukur apal burdah, apal boten panjenengan. Syekh Abu Sa'id Al-Busiri, Muhammad Al-Busiri, orang Iskandariyah, gurunya namanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Ya Rasulullah,
Saya sakit sudah 1 bulan, gak bisa bangun, gak bisa berdiri, apalagi jalan. Tapi saya punya nazar, ingin menggubah ngarang syair qasidah yang tujuannya muji-muji, nyanjung-nyanjung panjenengan. Kalau nyun izin Rasulullah, ya saya izinkan, ya silahkan, saya izinkan. Seminggu ketemu mana, ngimpi mana, sudah selesai Rasulullah, pun rampung pun. Coba dibaca, saya ingin dengar. Dibaca, saya dibaca. Fatabassama Rasulullah SAW, Rasul tersenyum. Wa ma saja sadahu, diusap-usap badannya. Fata'affa fauran, besoknya bisa jalan, waras, sembuh. Pun disyiran itu, amin tadakuri jironim bidi salami mazata dam'an jaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idhami famali aynayka in qultafu fahamata wa mali qalbika in qultastafik yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa orang sing apa iki rono? Orang sing apa? Masya Allah. Amin tadakuri jinudhi salmazat tadam anjar muqatim bidam. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya, sampai-sampai air matamu bercampur darah? Kenapa kamu menangis terus sampai bercampur? Apakah karena engkau sedang rindu, kangen, mabuk cinta pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau engkau nangis karena teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau menangis karena teringat malam gelap gulita berkilat di desa Idom? Kenapa hatimu resah? Kenapa gak enak mangan, gak enak tidur? Kenapa? Pasti kamu lagi mabok cinta. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi mabok cinta, sampai rasa cintaku, rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu, kalau ente tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti anda akan memaklumi. Siapa sih yang kamu tangisi? Siapa yang kamu rindukan? Siapa yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi wis iku tak ngapal wis iku tok wis siji da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan, kutangisi setiap saat adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul insi wal jin, Sayyidul arabi wal ajam, Sayyidul dunya wal akhirah, Sayyidul alamil mulki wa alamil malakut. Dialah Nabi kita yang kuharapkan pertolongannya ketika kita sedang menghadapi masalah besar, problem, beban yang berat. Siapa bisa menolong? Siapa? Kalau kita dapat masalah besar, problem besar, yang bisa menolong adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Sing percaya pasti dapat syawat Rasulullah. Sing orang percaya pasti orang dapat, nggak dapat syawat Rasulullah. Orang percaya pasti dapat.
walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya seperti saya, kalau ini dosa kakek, tiap hari kalau dosa, tiap hari, bukan dosa bunuh orang, bukan dosa zina, bukan dosa minum arak, bukan dosa nyolong, bukan. Apa dosa saya tiap hari? Takabur, sombong, hasud, dengki, iri, suudzon, apalagi baghdha, benci orang sama Islam, adawah, permusuhan. Ya Allah, riya, pengen di alam terus, sum'ah, ujub, merasa paling hebat, yang lain kalah semua, saya paling hebat. Kula dosanya ngoten kula. Tiap hari itu. Umur 70 tahun wis, kalau umur wis 70 kali, cucu 10, tiap hari dosa. Masya Allah. Gede-gede dosanya, takabur, sombong, hasud, iri, dengki, suudzon, pengen di alam terus, pengen ngerasa hebat, benci sama orang, bermusuhan sama orang, rasa benci, rasa permusuhan sama Islam, dosa gede bu. Panjenengan mboten nggih, panjenengan nggih. Pancil mboten nggih. Orang-orang yang banyak dosanya seperti saya datang kepada Muhammad dan istighfar di depan Nabi Muhammad, fastaghfirullah nggih, wastaghfar lahumur rasul. Rasul ikut mendukung memohonkan ampun untuk saya. Lawajadullaha tawwabar rahimah, pasti Allah ngepura dosane wong iku. Panjenengan umroh teng Madinah, tobat ningiringane Kanjeng Nabi. Dan syarat-syaratnya Kanjeng Nabi mendukung, melok jaluraken maaf kanggo panjenengan. Jadi yang paling angel itu Kanjeng Nabi dukung mboten niku paling angel. Kalau Kanjeng mendukung wastaghfar lahumur rasul, Allah pasti lamnya lam taukid, lawajadullah, Allah pasti ngepur dosanya kita semua. Kalau Kanjeng Nabi dukung, percaya betul. Yang percaya silahkan, gaya apa-apa lah. Ono maneh satu suku namanya suku Mudor, satu kecamatan namanya satu kecamatan lah. Semua satu suku Mudor mencaci maki Kanjeng Nabi. Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, Muhammad Kahin, dukun. Kanjeng Nabi nyupatani, ngelaknati. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudor tahun-tahun paceklik seperti yang kau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf 7 tahun paceklik. Betul, suku Mudor 7 tahun gak ada air, gak ada makanan, gak ada gandum, gak ada beras, gak ada jagung, mereka makan rumput. Terpaksa datang ke Madinah, rombongan dipimpin oleh kepala suku namanya Labid bin Robi'ah. Siapa? Assalamualaikum Muhammad waalaikumsalam. Dari mana katakannya? Dari mana nih? Dari Mudor. Nabi kaget, biasanya ngaci mahke wong renar arep ngebom apa? Ada apa kesini? Ada apa Anda kesini? Jawabnya, ada apa ente kesini? Jawabnya, atainaka litarhamana, kami datang kepada Muhammad agar engkau merahmati kami. Ayo, orang ini minta rahmat sama siapa? Gak dilarang tuh. Kanjeng pun jawab, ojo jaluk rahmat karo aku, musyrik, mboten niku, bid'ah, enggak tuh. Diam aja Kanjeng mendengarkan. Kami datang kepadamu agar engkau merahmati kami. Kami datang kepada mengadu 7 tahun gak ada gandum, sab'i sinin gak ada gandum. Kami mengadu padamu meninggalkan gadis-gadis yang pecah bibirnya karena tidak minum, kekurangan minum. Ibu-ibu yang sedang menyusui anak ditinggal karena gak keluar air susunya. Pemuda yang gagah perkasa kuat sekarang lemah lunglai minal ju'i, kelaparan. Wala syai'an ma ya'kulna indana siwal handal, tidak ada yang dapat kami makan kecuali rumput handal yang pahit rasanya.
fa antal dini wa antal dunyana, engkau penolong kami urusan agama urusan dunia. Lana minka fi hisabi syafa'atun, kami harap pada syafaatmu ya Muhammad. Kanjeng Nabi mboten ojo njaluk syafaat karo aku musyrik, enggak, malah Kanjeng Nabi mendoakan Allahumma asqihim ghaithan mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adabin wala gharaqin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudar, turunkan hujan untuk suku Mudar, hujan yang membawa barakah, bukan hujan yang membawa longsor atau malapetaka. Mereka masih di Madinah, di sana di Mudar sudah hujan. Percaya mboten? Itu nah berarti syafaat Kanjeng Nabi. Ono sing takon, ente kalau dongeng gitu dari mana sih? Dari kitab Tarikh, saya bilang. Saya baca kitab Tarikh nggak ada. Saya tanya, kitab Tarikh baca apa? Khulasatu Nuril Yakin, yang nggak ada pinter. Arep ngomong goblok kalau Gus Miftah udah. Yang nggak ada pinter. Kalau mau cerita yang pelik-pelik seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Imam Ja'far Ibn Jarir At-Tabari 10 jilid. Baru ada cerita itu. Macana terjemahan Khulasatu yang nggak ada. Paling ada perang Badar, perang Uhud, cerita itu. Oleh karena itu saya harap pesantren harus kita backup, kita dukung. Ya dimanapun pesantren, bukannya Lirboyo udah besar, kita dukung, kita besarkan sebagai Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh di ta'alim din Islami, ilmu-ilmu keislaman. Paham nggih? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan wonten manfaatipun. Nyuwun pangapunten kalau ada bahasa yang kurang sopan, kurang beradab. Syukron wa dumtum fil khairi wa barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.